Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Para pendengar yang berbahagia, akhir-akhir ini dunia maya sedang diramaikan dengan istilah child free. Fenomena child free sekarang ini sedang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Hal ini menimbulkan pro dan kontra baik di media sosial dan di lingkungan masyarakat. Child free sendiri secara umum yaitu memutuskan tidak punya anak dalam pernikahan. Dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah amanah yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dibimbing sesuai dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Melanjutkan perjalanan ini, kita akan melihat beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan memiliki anak. Rasulullah SAW bersabda, "Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan subur, karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu cara untuk memperbanyak umat Islam dan menjadi kebanggaan Rasulullah di hari kiamat. Secara eksplisit, hukum child free adalah tidak haram, karena memang tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mewajibkan suami dan istri untuk memiliki anak. Tetapi terdapat anjuran agar mempunyai anak sebagai generasi penerus keturunan. Hal itu tertuang dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 dan Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, "Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir." Melalui ayat di atas, secara tersurat disebutkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menggapai sakinah, mawadah, dan rahmah. Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, akan tetapi tujuan tersebut terkandung dalam ketiga kata di atas. Berikutnya kita akan melihat beberapa poin yang bertentangan dengan konsep child free dalam Islam. Pertama, memilih untuk tidak memiliki anak berarti menolak salah satu bentuk karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kedua, memiliki anak adalah cara untuk memperbanyak jumlah umat muslim, yang mana Rasulullah menginginkan umatnya banyak dan kuat. Memiliki child free berarti mengabaikan kontribusi ini. Ketiga, Islam mengajarkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Memilih untuk tidak memiliki anak berarti melanggar fitrah manusia yang cenderung ingin memiliki dan membesarkan keturunan. Keempat, memiliki anak adalah amanah besar yang membutuhkan tanggung jawab.
Menghindari memiliki anak bisa dilihat sebagai menghindari tanggung jawab yang Allah berikan kepada pasangan suami istri. Terakhir, anak-anak adalah aset masa depan yang dididik dan dibina untuk menjadi generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Tidak memiliki anak berarti mengabaikan peran penting dalam mendidik generasi masa depan. Berdasarkan pemaparan dari Dr. Renat Sari Utami, SPSI, MA, faktor yang melatar belakangi adanya pemikiran child free yang pertama yaitu adanya trauma di masa lalu, khususnya dengan orang tuanya. Kemudian hal itu menyebabkan rasa takut kejadian tersebut terulang kepada anaknya. Kedua, adanya kurang efikasi diri atau percaya diri ketika ia menjalani peran sebagai orang tua. Yang ketiga, adanya rasa kurang menghargai dan kurang menerima diri sendiri atas apa yang dimilikinya, yaitu ketika seseorang merasa dirinya belum pantas untuk menjadi orang tua yang nantinya akan mendidik anaknya. Yang keempat yaitu gaya hidup free life, yaitu keadaan di mana seseorang tidak ingin kehilangan masa mudanya, tidak ingin waktu pribadi dengan teman-temannya menjadi hilang. Faktor yang kelima yaitu terdapat dorongan maupun paksaan dari pemerintah yang berpengaruh pada situasi politik di suatu negara. Situasi politik di setiap negara tentunya berbeda-beda. Contohnya ketika pemerintah mengeluarkan aturan untuk program tidak memiliki anak atau satu kepala keluarga hanya dibatasi hanya boleh memiliki satu anak dan sebagainya. Secara perspektif Islam, rasa takut untuk memiliki anak yang kemudian menimbulkan pola pikir untuk bersikap serta memutuskan untuk tidak memiliki anak atau child free merupakan indikasi dari kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tersebut perlu dikelola dengan mempersiapkan diri sebelum menikah agar hati dan mentalnya lebih kuat. Indikasi bahwa seseorang sudah siap untuk menikah yaitu tidak adanya rasa takut serta khawatir akan dunia. Karena Allah akan menolong dan melancarkan setiap perjalanan ibadahnya setelah menikah. Apabila ada seorang muslim yang memilih untuk menerapkan child free dalam hidupnya disebabkan karena khawatir akan finansial, maka jauh sebelum orang itu berpikir untuk tidak memiliki anak, Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa akan mencukupkan rizki bagi setiap hambanya, maka rasa khawatir dan takut tidak mampu membiayai hidup keluarganya hendaknya bukan menjadi permasalahan utama untuk mengambil keputusan child free. Selanjutnya yaitu menimbang keputusan child free. Sebelum memutuskan child free, renungkanlah kalimat berikut. Jika orang tua kita memutuskan child free, maka kamu tidak akan ada di dunia. Kalimat di atas untuk memberikan renungan bagi mereka yang memutuskan untuk melakukan child free. Apabila kita berbicara masalah hak asasi dan hak memilih, memang benar setiap orang berhak untuk memutuskan tidak punya anak, baik untuk sementara maupun selamanya dengan alasan apapun. Karena hidup itu adalah pilihan. Bahkan apabila ada orang memilih tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Akan tetapi kita adalah muslim yang beriman, tentu kita berusaha menjalankan syariat Islam yang Allah Ta'ala turunkan, dan Allah Ta'ala hanya ridho dengan agama Islam. Selanjutnya yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah hanyalah Islam.
Fenomena child free adalah isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek, termasuk perspektif agama dalam Islam. Memiliki anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang besar. Setiap pasangan muslim hendaknya merenungkan dan mencari bimbingan dari agama sebelum mengambil keputusan terkait hal ini. Semoga buletin dakwah ini dapat memberikan pencerahan dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.